Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya rindu menyaksikan bagaimana Tuhan menjamah jiwa-jiwa, termasuk dukun-dukun, dan kemudian dukun-dukun itu pun bertobat dan datang kepada Tuhan. Saya rindu melalui kesaksian ini iman saudara dibangkitkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Shalom saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup menjamah dan mengubahkan siapa saja. Saudara, diawali dari tahun 2000 setelah saya selesai sekolah Alkitab selama 2 tahun. Saya merasa bahwa setelah saya belajar Alkitab selama 2 tahun, saya merasa siap untuk merintis gereja lokal. Karena memang di sekolah Alkitab tempat saya belajar, di sana kami diproses, kami dididik bagaimana untuk siap merintis gereja lokal. Tujuan sekolah Alkitab itu adalah untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan siap merintis gereja lokal. Dan kemudian saudara, pada tahun 2000 setelah 2 tahun sekolah di sana, saya bertanya kepada kepala sekolah di sana, pimpinan sekolah di sana. Saya bilang bahwa ketika saya tamat, saya siap untuk merintis gereja lokal. Kemana saya harus pergi? Kemudian dia sebutkan desa tempat saya melayani hari ini saudara, yaitu Desa Namu Ukur namanya. Saudara, ketika dia sebutkan desa ini, aku sama sekali tidak pernah pergi ke desa ini. Belum pernah pergi pada waktu itu. Jadi setelah saya tamat, saya cari-cari desa ini dan kemudian sampailah saya di desa ini. Dan kemudian saya mulai mencari-cari rumah kontrakan. Saya mulailah mengontrak rumah dan kemudian mulai membuat ibadah sekolah minggu, dan akhirnya mulai ada jiwa-jiwa yang datang, anak-anak muda. Saya buat ibadah anak muda, lalu kemudian ada 1-2 orang tua yang datang, saya buat ibadah hari minggu, dan seterusnya dan seterusnya. Selama 4 tahun pelayanan ini begitu sulit untuk berkembang, begitu sulitnya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi tahun kelima dan selanjutnya, Allah kemudian mulai mengirimkan jiwa-jiwa. Kenapa di desa ini sulit untuk dimenangkan jiwa-jiwa saudara? Karena desa ini begitu kuat okultismenya, begitu banyak dukun-dukun di sini, dan begitu kuat premanismenya juga, begitu kuat peredaran obat-obatan terlarang juga. Terlebih pada waktu itu saudara, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak hal-hal yang membuat sulit untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini, sehingga selama 4 tahun itu begitu sulit berkembang. Tetapi setelah 5 tahun ke atas, mulai Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, termasuk dukun-dukun pun bertobat saudara. Satu kali ada masyarakat yang suaminya sakit pada waktu itu. Lalu kemudian anak dari bapak ini yang sakit ini ada di Kalimantan, dan kemudian dia menelepon saya supaya saya pergi ke rumah orang tuanya untuk mendoakan.
Padahal orang tua ini pada waktu itu sebenarnya beragama lain, bukan beragama Kristen. Tapi karena dia suruh saya datang ke rumah, lalu saya mendoakan. Dan ternyata ibu ini atau istri dari bapak ini adalah dukun. Jadi pada waktu itu saudara, saya berdoa bagi bapak ini, saya berdoa. Dan singkat cerita, akhirnya bapak ini memang dia tidak sempat beribadah karena waktu itu dia sudah sakit parah. Lalu kemudian saya injili, dia terima Yesus dan kemudian dia meninggal. Tetapi akhirnya ibu ini yang sangat dikenal sebagai dukun di desa ini pada waktu itu akhirnya dijamah oleh Tuhan. Dan kemudian dia datang ke gereja. Bahkan bukan hanya dia saudara, orang yang pernah berobat kepada dia pun akhirnya datang beribadah ke gereja. Saudara lihat bagaimana Tuhan bekerja. Padahal ibu ini beragama lain, dan kemudian yang kedua, dia adalah dukun. Dan Tuhan dengan caranya sendiri menjamah, sehingga akhirnya ibu ini datang ke gereja, nenek ini datang ke gereja. Dan hari ini dia menjadi jemaat yang setia di gereja ini saudara. Seorang nenek mantan dukun datang ke gereja beribadah. Ada cerita yang agak unik saudara. Satu kali setelah dia berapa lama datang ke gereja, dia minta supaya di rumahnya dibuat ibadah rumah tangga, ibadah tengah minggu. Jadi waktu itu kami buat ibadah tengah minggu di rumahnya. Saat kami buat ibadah tengah minggu di rumahnya, saya tantang nenek ini. Saya berkata, "Nek, kalau nenek sudah datang ke gereja, dan dulu nenek adalah seorang dukun, saya minta supaya nenek lepaskan semua jimat-jimat atau apapun itu yang berhubungan dengan perdukunan di masa lalu." Saudara tahu apa yang dia katakan? "Nakku, saya tidak punya jimat, saya tidak punya tangkal-tangkal, saya tidak punya sesembahan-sesembahan." Lalu kemudian saya berkata, "Jadi bagaimana selama ini nenek jadi dukun?" Dia berkata, "Itu semua pura-pura, itu semua sandiwara." Dan pada waktu itu saudara, di situ ada orang yang pernah berobat kepada dia. Jadi langsung ibu ini, ibu yang pernah berobat kepada dia, bertanya kepada dia, "Jadi bagaimana pada waktu itu, waktu aku berobat? Bagaimana kok bisa leher nenek bersuara?" Lalu nenek ini bilang, "Itu saya buat-buat." Dan dia berkata bahwa sebelum kamu datang, saya sudah makan gula supaya, gula pasir maksudnya gula putih, supaya suara saya, leher saya bisa bersuara dengan suara yang lain. Dan saudara, dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata dukun-dukun itu banyak yang penipuan. Mereka melakukan itu bukan karena mereka punya ilmu perdukunan, tetapi mereka lakukan itu sebagai pembohongan. Dan kenapa itu terjadi saudara? Kenapa itu mereka lakukan? Karena orang-orang yang memaksa mereka mungkin melakukan itu. Karena orang-orang datang untuk berobat, pernah mungkin ada orang yang dia obati dengan cara tertentu akhirnya sembuh. Dan kemudian akhirnya orang berdatangan terus, dan orang-orang ingin mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler, mendengar suara dan sebagainya. Akhirnya itu membuat ibu ini melakukan itu. Saudara lihat, ibu ini dikenal sebagai dukun, dan dia seringkali mengobati orang pada waktu itu. Bahkan orang-orang di desa ini waktu itu lewat dari rumahnya saja kalau sudah malam orang ketakutan saudara. Karena dia dikenal sebagai dukun, dikenal sebagai orang yang punya ilmu, tetapi ternyata itu sandiwara. Poin yang saya mau tegaskan kepada saudara bahwa orang yang demikian, kalau Tuhan menjamah bisa bertobat. Dan kemudian yang kedua, saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa ternyata ada dukun-dukun yang melakukan itu berpura-pura. Perdukunan mereka, praktik perdukunan mereka berpura-pura, bukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Tetapi yang penting hari ini adalah nenek ini sudah bertobat, dan kemudian pasien-pasiennya juga bertobat, dan dia sungguh-sungguh, dia setia datang ke gereja. Bahkan satu kali dia belum lama, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu,
Dia mengalami sakit, dan sakitnya parah sekali. Waktu itu dia sudah tergeletak, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu itu dia panggil saya untuk datang berdoa ke rumah. Saya datang berdoa ke rumah. Dan ketika saya berdoa, saya tanya, "Nek, sakit apa?" Dia bilang, "Saya tidak bisa lagi jelaskan, Nakku." Lalu dia berkata, "Tolong doakan saya, kalau bisa supaya saya cepat menghadap Tuhan." Karena dia sudah bertumbuh dalam Tuhan, saudara. Tapi waktu itu saya berkata kepada nenek ini, Nenek masih akan sembuh. Nenek masih akan datang ke gereja. Saya masih rindu melihat nenek duduk di kursi gereja," saya bilang kepada dia. Dan waktu itu akhirnya kami berdoa. Ketika kami berdoa, hari Minggu kemudian mujizat langsung terjadi, dan hari Minggu kemudian dia bisa beribadah kembali. Itu satu versi, saudara. Bagaimana nenek ini dikenal sebagai dukun, tapi sebenarnya praktek perdukunan yang dia lakukan itu sebenarnya bukan praktek perdukunan yang sesungguhnya, tetapi pembohongan. Tetapi dia sangat dikenal sebagai dukun dan banyak orang berobat kepada dia. Tapi yang penting hari ini dia bertobat, dan kemudian pasiennya juga bertobat. Kemudian ada ibu yang kedua, saudara, yang anaknya menjadi sekolah minggu di tempat saya, di gereja yang saya layani. Dan kemudian ibu ini melakukan praktek perdukunan. Bahkan dari kota-kota besar pun datang untuk berobat kepada dia. Dan menurut penjelasannya setelah saya konseling, setelah saya muridkan, menurut penjelasannya, saudara, begitu banyak orang-orang datang berdukun kepada dia. Dan memang waktu itu menurut keterangan orang sekelilingnya juga demikian. Menurut keterangan anaknya juga demikian. Jadi banyak orang yang datang berdukun, berobat kepada dia. Dan praktek perdukunan yang dia lakukan itu praktek perdukunan yang sungguh-sungguh, saudara. Karena memang orang tuanya dia dari keturunan perdukunan. Jadi dia lakukan praktek perdukunan. Dan kemudian ketika dia lakukan itu, ada orang-orang yang mengalami kesembuhan melalui kuasa kegelapan, melalui campur tangan iblis. Tetapi setelah dia mengobati orang, dia menyatakan bahwa setiap kali orang berobat, setelah orang-orang disembuhkan, dia mengalami satu pengalaman yang menyakitkan, membuat dia sangat menderita. Orang lain dia sembuhkan, tetapi dia sendiri sangat menderita. Itu yang terjadi kepada ibu ini. Tetapi satu kali, saudara, Tuhan menjamah dia, akhirnya dia bertobat. Dan kemudian hari ini dia menjadi jemaat, bahkan dia menjadi ketua kaum ibu, saudara. Dia begitu setia beribadah, dia begitu sungguh-sungguh, anak-anaknya juga semua setia beribadah. Saudara, dari pengalaman ibu ini, dia sungguh-sungguh melakukan praktek perdukunan yang benar memang. Tetapi lihat, Tuhan menjamah dia, dan akhirnya dia bertobat. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan hidupnya. Dan hari ini dia menjadi jemaat yang sangat setia, bahkan menjadi pengurus di gereja. Sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menjamah dan mengubahkan siapa saja. Ada dukun yang melakukan praktek palsu, dia ditobatkan dan pasiennya juga ditobatkan. Ada dukun yang melakukan praktek perdukunan sebenar-benarnya, tetapi dia juga dijamah oleh Tuhan dan akhirnya bertobat. Hari ini yang saya mau menegaskan kepada saudara adalah bahwa kalau kedua ibu ini yang adalah dukun, dan mereka pun bertobat karena mereka melihat sebagai dukun, sebagai orang yang melakukan praktek perdukunan, baik praktek perdukunan yang real maupun palsu. Mereka lihat bahwa hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, dan kemudian mereka bertobat. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang melakukan praktek perdukunan, dengar saudara, segeralah bertobat. Ataupun kalau masih ada saudara yang saudara sebagai orang Kristen, saudara ke gereja, tapi saudara masih pergi ke dukun, bertobatlah. Karena dukun-dukun pun sudah bertobat sekarang. Karena mereka melihat bahwa di dalam Tuhan ada damai, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Mereka datang kepada Tuhan. Kenapa saudara masih pergi ke dukun? Dan hari ini saya mau tantang saudara, di mana saudara bisa melihat hidup dukun itu damai, tentram, dan sejahtera, baik kelihatan. Tidak ada saudara. Yang saya lihat hidup mereka tidak jelas, tidak ada damai, tidak ada ketentraman. Itu yang ada, yang saya lihat. Nah, itu sebabnya kenapa masih ada orang yang pergi ke dukun untuk berobat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, dukun pun sudah bertobat.
Itu sebabnya kalau saudara masih ada yang mau pergi ke dukun berobat, bertobatlah segera, karena mereka pun melihat bahwa hanya pada Tuhan ada jalan keluar. Saudara, Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saudara punya masalah, kalau saudara punya persoalan, datanglah kepada Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau Tuhan menjamah, siapapun bisa bertobat, termasuk dukun-dukun. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan menjamah dukun-dukun dan mereka pun bertobat. Puji Tuhan saudara, saya rindu kesaksian ini membangkitkan iman saudara, bahwa siapapun bisa bertobat, termasuk dukun. Dan saya rindu hari ini kesaksian ini juga membangkitkan iman saudara, supaya kalau saudara punya masalah persoalan, jangan pergi ke perdukunan, tetapi datanglah kepada Tuhan, karena pada Dialah ada jalan keluar. Firman Allah ini berkata di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun masalahmu, datanglah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Biarlah kesaksian ini membangkitkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan yang melawat kehidupan mereka. Hari ini kami sudah mendengar kesaksian bagaimana dukun pun bertobat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan, biarlah semuanya lari kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang datang lagi kepada perdukunan, karena dukun-dukun pun tidak sanggup memberi jalan keluar bagi diri mereka. Pada akhirnya mereka harus lari kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi mereka. Itu sebabnya setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam segala masalah persoalan mereka, ajar mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Dan saat ini hamba juga berdoa, kalau dukun-dukun pun Tuhan jamah sehingga dukun-dukun ini pun bertobat. Saat ini saya percaya semua anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ini, mereka juga bisa bertobat. Tidak ada yang mustahil. Kalau dukun pun bisa bertobat, maka suami, istri, anak-anak dari anak-anak-Mu ini, Tuhan juga bisa menjamah mereka sehingga mereka bertobat. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.